Salut, kamu Ifu, Bingsu the Movie Lovers. Penasaran gak nih episode ketiga? Yuk, check it out. Scene diawali saat di persewaan gaun pengantin. Kim Ji-wook pun membuka tirai fitting bajunya. Dan, tara, semua orang terkejut. Ternyata, Kim Ji-wook bagaikan handsome, gorgeous, and adorable. Kim Ji-wook pun mencoba tuxedo berwarna putih. Dan lagi sangat terkejut. Yang pun dikejutkan lagi ketika Kim Ji-wook mengucapkan, "Aku senang juga aku senang ibu." Dan teman-teman merasa janggal. Kenapa Kim Ji-wook berpikir itu merupakan tangkai rasa ilfil? Dan mantannya Hae-yang pun mengejek Hae-yang lagi karena tunangannya kelihatan lebih muda dari dia. Dan aneh jika memanggilnya kakak. Memberikan nasihat kepada Hae-yang. Lalu scene dilanjutkan di kafe dan Hae-yang memesan 2 kopi sedangkan Kim Ji-wook memesan 2 kopi latte. Setelahnya, Hae-yang bertanya di undangan pernikahan dan Mbak Gyu mengatakan, "Aku akan datang dan memberikan angpau." Hae-yang pun menjawab, "Tunjangan pernikahan adalah angpau terbaik dari perusahaan, jadi tidak perlu repot-repot datang ke acara pernikahanku." Lalu Hae-yang pun menjawab, "Aku ingin merahasiakan semua itu." Temannya pun bertanya lagi, "Apakah dia melamarmu? Dimanakah cincin pertunanganmu?" Hae-yang pun menjawab, "Jika penasaran, datanglah ke pernikahan dan cari tahu sendiri." Lalu rapat pun dimulai. Setelah dari minimarket, Hae-yang pun menggunakan jurus andalannya. "Lalu bagaimanakah bayi kita?" Dan anak-anak sekolah yang melihat pertengkaran mereka bilang ke Ji-wook bahwa kamu adalah pecundang. Karena merasa Kim Ji-wook tidak menolong, akhirnya Hae-yang membuat video palsu dengan pura-pura beraktivitas romantis seharian bersama Ji-wook untuk video pernikahan. Tada, video lucu pun terjadi. Setelah selesai membuat video, Hae-yang Setelah selesai memilih cincin, Hae-yang pun pergi ke minimarket untuk menemui Ji-wook. Hae-yang pun mencari kemanapun dan tidak market tersebut. Lalu Hae-yang memanggil-manggil namanya dan lampu seketika padam. Dan terjadilah lamaran Juk. Dan lamaran Juk pun terjadi. Hae-yang senang karena Ji-wook melamar dengan cincin permen kesukaannya dan tulisan Marry Me dengan jeli. Lalu Kim Ji-wook bertanya, "Apakah kamu tidak akan menyesal kompetisi tersebut?" dan melakukan pernikahan palsu. Namun ternyata teman-temannya lah yang merencanakan lamaran tersebut dan sudah divideokan. Di tempat lain saat malam hari hujan deras, Pak Gyu pergi ke teras dan duduk di atas sofa. Tidak sengaja membaca novel di iPad, pagi harinya di acara pernikahan pun dilaksanakan. Hae-yang sangat cantik, anggun dan senyum manisnya membuat terpesona mantannya. Hae-yang pun mengajak keluarga ibunya untuk datang dan berfoto dengan ibunya di ruang tunggu. Hae-yang melihat pengantin lain sedang bersama ayahnya. Dia pun teringat ayahnya dan sedih. Ayahnya tidak bisa ikut di acara pernikahannya pun. Dia hampir terjatuh dan melepaskan sepatunya. Lalu Kim Ji-wook pun muncul. Dengan gagah dan tampannya, mereka berjalan ke altar dan setelah pernikahan selesai, Kak Cha dan Nam Jo-young merapikan meja tamu undangan. Lalu Nam Jo-young pun menggoda Kak Cha karena menangkap buket bunga pengantin. Memeriksa dan menghitung angpau undangan, Nam Jo-young bertemu dengan sekretaris Pak Gyu atau Yoo Ha-jun. Lalu mereka pun saling mengungkapkan rasa penasaran mereka, dan ternyata mereka adalah teman baik waktu SMA. Dan Yoo Ha-jun menanyakan bagaimana novelnya, apakah masih membuat novel untuk anak-anak? Lalu Nam Jo-young pun bingung untuk menjawabnya. Setelah pernikahan selesai, Hae-yang berniat untuk ke hotel dan berpisah dengan Kim Ji-wook di acara tersebut. Namun Yi-lin dan suaminya muncul dengan tiba-tiba. Mereka mengajak Hae-yang dan Kim Ji-wook untuk bareng. Mereka menawarkan Kim Ji-wook dan Hae-yang untuk satu mobil dengan mereka karena tujuan mereka sama, yaitu Sebita Hotel. Mereka mengajak Hae-yang dan Kim Ji-wook karena mereka belum menikmati bulan madu mereka. Mereka pun bertemu di hotel dan mengajak sarapan bersama di hotel. Akhirnya, Hae-yang dengan berat hati mengajak Kim Ji-wook untuk menginap di hotel. Lalu Kim Ji-wook pun mengiyakan.
Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus channel Bingsu The Movie, and don't forget like, share, and subscribe, and turn your notification agar tahu perkembangan episode ketiga. Thank you for watching.